kami. Sukses itu bukan satu titik, tetapi sukses itu adalah satu proses. Sukses itu adalah satu proses menjadi lebih baik. Nah, pentahapan sampai nanti dapat ujungnya. Di mana ujung sukses itu? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad barang siapa bisa selamat dari siksa neraka, kemudian kita masuk ke ridho Allah sampai di surga, itu adalah sukses yang ultimate. Itu sukses. Siapa insan yang paling sukses di dunia? Yang banyak bersyukur. Jawabannya Nabi besar Muhammad SAW. Ini yang akan saya coba bahas. Nah, ternyata Rasulullah SAW ini adalah contoh teladan untuk sukses, contoh teladan untuk jadi kaya, dan contoh teladan untuk bahagia di dunia wal akhirah. Nah, kita kadang-kadang suka salah cari contoh. Ada berapa syaratnya untuk kaya? 3. Satu, Halal. yang kedua, yang ketiga, berbagi. Nah, masalah di Indonesia ini hanya 2. Apa masalah di Indonesia? Orang yang soleh kurang kaya, orang yang kaya kurang soleh. Kali lagi ya. Masalah Indonesia apa? Orang yang kaya kurang, orang yang soleh. Itu aja masalah kita tuh. Ibaratnya konglomerat kurang soleh, nggak datang sholat subuh di sini. Nah, yang sudah datang sholat subuh nggak punya proyek. Bulan balik dan kopi. Oke, nah contoh terbaik adalah dari baginda Rasulullah SAW. Karena dunia ini sedang dalam krisis, apalagi di Indonesia. Krisisnya itu banyak. Ada krisis moral, krisis spiritual, ada pengangguran, ada narkoba, ada kecurangan pemilu, ada korupsi di sana sini. Masya Allah, ini banyak banget kita ini. Oke, nah termasuk juga Indonesia itu negeri yang kaya tapi miskin. Oke, kemudian kita ini banyak negeri yang subur tapi banyak yang lapar. Demikian juga negeri muslim terbesar di dunia, tetapi juga korupsinya juga terbesar. Yang korupsi kira-kira puasa nggak? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah salah satu masalah besar kita. Jadi Ramadan ini datang, Ramadan ini pergi, tetapi ternyata tidak atau belum mampu menurunkan korupsi. Nah, padahal ini bisa akan sangat amat dahsyat sekali, bisa menurunkan tingkat korupsi di Republik Indonesia. Saya ingin berikan satu contoh. Oke. Nah, kenapa Nabi besar Muhammad SAW ini harus menjadi contoh teladan kita? Nah, ini yang kiri, yang atas sama yang bawah sama gak? Atau lebih besar mana? Sama. Oke. Siapa yang mengatakan yang besar yang atas, angkat tangan. Besar yang bawah mana? Angkat tangan. Yang tidak punya tangan, angkat tangan. Oke, ini sama. Ini sama. Oke, Nabi besar kita itu rabun dekat. Kita itu terhadap Nabi itu rabun dekat. Beliau itu luar biasa dahsyatnya, tapi nggak kelihatan sama kita. Nah, orang lain itu rabun jauh. Rasulullah SAW itu dianggap negatif terus. Jadi Rasulullah SAW itu sangat luar biasa, tapi kita kurang bisa mengambil suri teladannya untuk menjadi sukses, untuk menjadi kaya, dan untuk menjadi bahagia. Nah, saya katakan beliau ini ada di antara kebencian orang lain dan kebodohan umatnya. Kebencian orang lain serta kebodohan umatnya. Nah, ada yang mengatakan di antara kita itu beliau ini memiliki dimensi yang berbeda dari kita. Gimana mau contoh Rasul? Kan dia Rasul, kita manusia biasa. Nah, padahal di luar beberapa hal yang khusus,
Nabi besar Muhammad SAW itu semuanya bisa dicontoh. Jadi di luar Rasulullah SAW ada yang wajib bagi beliau, tidak wajib bagi kita, seperti sholat tahajud. Beliau wajib, kita tidak. Beliau dapat wahyu, yes. Beliau punya mujizat, yes. Beliau ada dispensasi dalam pernikahan, yes. Tapi di luar 4 ini sama. Artinya jikalau Rasulullah SAW ketemu dengan yatim piatu, dia pegang kepalanya dan dia tanya siapa namanya, itu bisa kita lakukan. Rasulullah SAW tidak marah jikalau di rumah tidak ada masakan, itu bisa kita lakukan. Rasulullah SAW suka membantu istrinya di dapur, itu bisa kita lakukan. Rasulullah SAW suka ke pasar seorang diri, itu bisa kita lakukan. Rasulullah SAW membayar hutang sebelum ditagih, itu bisa kita lakukan. Rasulullah SAW kalau bayar hutang dikasih lebih, itu bisa kita. Jadi ribuan hal kita bisa lakukan, sama-sama sebagai manusia. Halo? Nah, jadi di luar yang 4 tadi itu kita bisa lakukan. Nah, katanya beliau hidup di masa lalu, tidak bisa dipakai zaman sekarang. Justru kalau namanya kebenaran, namanya muruah, namanya martabat, namanya berbakti, itu dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman itu tetap sama. Oke? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu ensiklopedi namanya Ensiklopedia Britannica. Katanya mengatakan bahwa Nabi besar Muhammad SAW adalah manusia yang paling sukses sepanjang zaman. Oke? Jadi beliau ini adalah orang yang paling sukses sepanjang zaman. Nah, alhamdulillahnya, nanti saya akan contohkan ya. Ini ada seorang menteri luar negeri Prancis dahulu. Beliau mengatakan, dengan memperhatikan semua standar ukuran kehebatan manusia, kita bisa bertanya, apakah ada orang yang lebih hebat dari dia? Seorang filosof, seorang orator, seorang rasul, seorang penegak hukum, pemimpin tentara, negosiator ulung, pembaharu, pemimpin keagamaan, pendiri lebih dari 20 wilayah negara berbasis agama. Dialah Muhammad SAW. Nah, jadi kita melihat Rasul itu kadang-kadang baru di pinggir-pinggirnya aja. Oke? Nah, ini ada seorang penulis dari Amerika namanya Michael Hart. Dia menulis satu buah buku judulnya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Nah, yang menarik, dia mencantumkan Yesus Kristus nomor 3. Nomor 2-nya Isaac Newton. Kenapa? Katanya Isaac Newton ini pengaruh terhadap ilmu pengetahuan, terhadap kimia, fisika, dan sains lebih dahsyat. Nah, nomor 1-nya Nabi besar Muhammad SAW. Dia dikritisi oleh para ilmuwan di Amerika. Kenapa engkau meletakkan Muhammad yang engkau tidak percaya kepadanya, engkau Kristen, tapi Muhammad nomor 1? Jawabannya, Muhammad SAW lah satu-satunya yang bisa sukses dunia dan akhirat. Sukses dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, disinilah mungkin Bapak Ibu yang harus kita dalamin. Bagaimana jika kita ingin sukses, ingin kaya dan bahagia, Nabi besar Muhammad SAW adalah contohnya. Nah, ini ada berapa spektrum. Jadi Rasulullah SAW itu suksesnya banyak banget. Saya mencoba untuk meringkasnya dalam 8 spektrum. Ada berapa, Bu? 8. Jangan ngantuk ya, Bu ya. Oke. Nanti ada satu pertanyaan. Siapa yang bisa jawab dapat hadiahnya bagus. Siap? Siap. Oke. Jadi nanti ada pertanyaan, siapa yang bisa jawab dapat hadiah umroh. Tapi kudu jawab benar. Nggak boleh ngantuk. Oke. Nah, dimensi yang pertama, Rasul itu adalah seorang yang mampu mengembangkan pribadinya dari seorang yang yatim. Umur berapa Rasul yatim? Masih dalam kandungan. 6 bulan. 6 atau 9 bulan. Jadi ketika dikandung, ayahandanya yang bernama Abdullah wafat. Di mana wafatnya? Madinah. Di Madinah. Pulang dari mana? Dari Syria. Dari Syria. Udah ngapain?
dagang, masya Allah. Jadi Rasulullah SAW itu keluarganya seluruhnya pedagang. Kakek besarnya Al-Hashim itu dagang. Kakeknya Abdul Muthalib pedagang. Pamannya Abu Thalib dagang. pamannya lagi Abbas pedagang. Istrinya Khadijah menantunya pedagang. Dirinya sendiri dagang. nggak ada seorang pun yang jadi PNS. Oke, baik. Nah, beliau mengembangkan ketika yatim, kemudian yatim piatu. Di usia berapa yatim piatu? 6 tahun. Oke. Di mana terjadinya keyatiman dan kepiatuan? Mekah. Di Madinah. Di kampung apa? Oh, Abu Abu Wadi. Siapa yang kemudian mengambil Rasulullah SAW? Pamannya Abu Thalib. Siapa nama pembantu? Siapa yang nama pembantu Yang menyusui. yang menemani ibundanya saat ibundanya wafat? Halimatus Sa'diyah. Syahrini, bukan Syahrini. Raisa, bukan. Ini bukan bintang film Korea pula. Namanya Ummu Aiman. Oke, nah hati-hati ibu. Nah Ummu Aiman inilah yang menemani ibunda Rasulullah SAW dan Rasulullah kecil usia 6 tahun wafat. Dan usia 6 tahun wafat beliau mengatakan tadi pagi kita baru melihat kuburan ayahanda di Madinah. Dari Madinah kami bergerak ke satu kampung namanya Abuwa. Nah sekarang ibunda meninggal. Kemana aku harus pergi? Nah Ummu Aiman kemudian mengambil Rasul kecil, dibawanya ke Abdul Muthalib usia 6 tahun. Bersama Abu Thalib berapa tahun? 2 tahun. Meninggal. Usia 8 tahun Rasulullah SAW tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada kakek. Masya Allah. Belum datang wahyu. Nah di usia itulah Rasulullah SAW kemudian menjadi piara bergirir ke paman-pamannya. Kadang-kadang di Abbas, kadang-kadang di Abu Thalib. Nah bisa dibayangkan Bapak Ibu begini ya. Ini sebagai pelajaran untuk anak-anak kita. Rasul 8 tahun itu numpang di Abu Thalib. Pas saat mau makan, anak-anak Abu Thalib yang lebih besar itu sudah ngambil duluan makanannya. Nah Rasul kecil nggak kebagian. Mau makan lagi, habis lagi. Ditanya sama pamannya, ya bundanya di mana la takul ma abnai? Anta tusyarik ma'hum. Kenapa wahai ananda engkau tidak makan bersama anak-anakku? Apa kata Rasul? Aku di sini kan numpang. Tidak elok bagiku untuk berebut makanan, apalagi makanan om sedikit. Nah disitulah Rasulullah SAW mengatakan, yes, I have to survive. Saya harus mandiri. Makanya beliau kemudian belajar dagang. Beliau belajar membantu tetangga. Ada yang renovasi rumah, beliau bantuin. Ada yang suruh buang sampah, beliau bantuin. Terus menerus itu sampai berusia 12 tahun. Nah di usia 12 tahun itulah beliau belajar dagang sampai dekat ke Damaskus. Nah dagang Rasul inilah yang luar biasa nanti yang saya akan contohkan. Oke, yang harus kita contohkan luar biasa. Nah setelah itu kemudian Rasulullah SAW membina keluarga. Nah Rasulullah SAW itu adalah mertua yang sangat luar biasa. Sebagai ayah teladan, sebagai kakek yang sangat penyayang. Jadi disinilah kita harus melihat bagaimana kita di sini sudah ada yang jadi kakek, kita juga sebagai ayah, kita juga sebagai ibu. Itu bagaimana rumah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Oke. Tapi Rasulullah SAW juga adalah sebagai seorang pendakwah yang membawa misi, yang membawa proses perubahan. Nah ini juga yang harus kita dalami. Ada satu dimensi yang sangat dahsyat, yaitu Rasulullah SAW menjadi kepala negara. Ya kan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul itu dari Mekah pindah ke Madinah tidak dalam keadaan kosong. Madinah itu ada rajanya. Ada yang tahu siapa rajanya? Amir bin As. Halo? Amir bin As. Silakan sebut namanya. Ka'ab bin Ashraf.
Oke, itu Raja Medina. Kemudian ada penguasa ekonomi, siapa? Orang-orang Yahudi. Nah, Rasul datang seorang diri sebagai seorang yang powerless, tidak punya kekuasaan waktu itu. Ada penguasa ekonomi, yaitu orang-orang Yahudi, ada kekuatan politik. Kemudian Rasulullah SAW datang dengan muhajirin, nggak bawa apa-apa. Di sana ada orang Ansor yang masih sangat terbatas. Jadi Rasul itu datang ke Madinah itu dengan satu tantangan yang sangat besar dan tidak langsung simsalabim mujizat langsung menang. Enggak. Orang Uhud juga sempat kalah. Perang Badar jumlahnya sedikit. Nah, disinilah sesungguhnya bagaimana interaksi sosial politik yang dihadapi oleh Rasul sangat luar biasa. Kita baru bisa mengapresiasi jika kita membayangkan dengan kepala kita sendiri bagaimana proses itu terjadi. Nah, yang lebih dahsyat, dimensi lain dari baginda Rasul adalah tentang pendidikan. Rasulullah SAW itu adalah guru yang paling atas. Dan ternyata beliau memiliki kurang lebih sekitar 20 metode pendidikan. Rasul itu jika menjelaskan itu sangat luar biasa. Alamatul munafiki salas. Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza utumina khana. Orang munafik itu 3. Jikalau bicara bohong, jikalau janji ingkar, jikalau dikasih amanah khianat. 1, 2, 3. Kalau Rasulullah SAW itu ketemu orang itu luar biasa. Ini contohkan ya. Anda coba berdiri sini. Ini satu aja. Oke. Ini kalau salaman harus rada kenceng ya, Bapak ya. Kudu kenceng. Udah gitu dilihat wajahnya. Siapa namanya? Yasin. Nah, jadi dilihat wajahnya. Jadi siapa namanya? Nama saya Antonio. Itu nggak sunnah. Nah, coba Yasin panggil saya, Pak Syafiq. Pak Syafiq. Saya bisa melihat leher aja, ya Mas Yasin. Atau panggil lagi Pak Syafiq. Pak Syafiq. Saya berbalik dengan badan saya. Mas Yasin mau kepala aja atau sama badan? Sama badan. Nah, jadi gitu Bu. Jika dipanggil sama orang, bergerak dengan seluruh badan. Oke. Kemudian jika sesama lelaki itu boleh hugging. Nah, gini. Tapi pastikan sudah mandi dan pakai minyak wangi. Ya. Oke. Silakan duduk kembali. Nah, kalau menunjukkan, beliau nggak menunjuk gini, tetapi dengan seluruh tangannya. Masya Allah. Jadi Rasul itu emosional dan sosial intelijennya luar biasa. Oke? Dan beliau suka mengingat nama orang. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah hal-hal education yang sangat-sangat dahsyat dari Nabi kita. Jika kita terapkan, itu proyek tambah baik. Orang tambah ingat sama kita. Karena apa? Ternyata sekarang itu yang menjadikan kesuksesan itu bukan kecerdasan intelektual saja. Secerdas apapun kalah sama robot. Secerdas apapun kalah sama artificial intelligence. Yang dibutuhkan sekarang itulah imagination, kehangatan, empathy, bagaimana respect, bagaimana motivation. Itulah yang tidak bisa diciptakan oleh AI, yang tidak bisa dikejar sama internet. Itu adalah pendidikan baginda Rasulullah SAW. Nah, tentang hukum kita sekarang mengenal Rektor Al-Azhar. Gurunya lagi ada Imam Al-Ghazali. Gurunya lagi ada Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan Imam Malik. Di atasnya lagi ada sahabat. Di atasnya lagi namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang harus kita dalami hukum syariat Islam. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Barang siapa yang bisa jawab dapat hadiah umroh. Tolong tahan nafasnya. Mohon sebutkan satu persatu dengan rinci sesuai dengan tarikh Masehi dan Hijriahnya seluruh peperangan Rasul. Ada Bu?
Saya ulangi ya. Coba. Tolong disebutkan satu persatu dengan rinci Masehi dan Hijriahnya seluruh peperangan Rasul. Salam. Nggak ada di Google, silakan buka Google. Nggak ada. Oke. 1, 2, 3. Siapa yang sudah berangkat? Siapa yang belum berangkat haji? Angkat tangan yang belum berangkat haji. Yang belum. Masih banyak ya. Kita doakan ya Allahumma ja'al hajana hajan mabrura. Sa'yana sa'yan mashkura. Dan ban maghfura. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban yuwasiluna ilal Makkah. Ya Allah, berilah kepada kami rezeki yang halal, yang mudah, yang besar, yang mengantarkan kami ke Mekah. Oke. Saya juga belum terlalu sering berangkat haji, baru 30 kali. Alhamdulillah. Dahulu sekolahnya di sana, mereka nyampe. Nah sekarang ada travel. Siapa yang belum berangkat umroh? Yang belum umroh? Proses tinggal sedikit ya. Alhamdulillah. Saya juga belum terlalu sering umroh, paling 200 kali. Alhamdulillah. Nanti berdoa ya, nanti kasih doanya. Nah Rasul itu perangnya yang besar ada 9. Perang besarnya termasuk ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Hunain, itu ada 9. Ekspedisi militernya berapa? 53. Berapa? Bayangkan 53 plus 9 berapa? 62. Ini terjadi di fase Medina. 10 tahun. Fase Medina. Jadi dalam 10 tahun perang 60 kali. 10 tahun perang 60 kali. Berarti 1 tahun 6 kali. 2 bulan sekali perang. Jadi Rasulullah SAW harus menerima wahyu, harus ngajarin ke umatnya, harus jadi imam sholat, wajib tahajud tiap malam, harus keliling rumah-rumah istrinya, dan harus perang 2 bulan sekali. Itulah Rasul kita. Oke.